Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gedung gereja. Sebelum ibadah dimulai, kami akan bacakan beberapa pokok warta jemaat di Minggu tanggal 17 Mei 2026 sebagai berikut. 1. Ibadah Pentakosta dan Unduh-Unduh. Ibadah Pentakosta dan Unduh-Unduh akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 7 serentak di GKJ Yeremia. Ibadah pukul 10 dan ibadah di Rumah Rohani Sawangan digabung ke ibadah pagi pusat. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat dan warta ini sebagai undangan. 2. Survei pendapat jemaat. Komisi Studi dan Pengembangan Jemaat akan melakukan pengumpulan pendapat jemaat. Masa pengisian survei dimulai pada tanggal 24 Mei 2026. Hasil survei akan diolah sebagai bahan pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan dalam sidang pleno majelis. Oleh karena itu, partisipasi seluruh warga jemaat sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 3. Orang tua asuh. Majelis GKJ Yeremia mengadakan program Orang Tua Asuh sebagai salah satu kegiatan pelayanan diakonia. Program Orang Tua Asuh ditujukan bagi warga jemaat GKJ Yeremia yang membutuhkan bantuan biaya perkuliahan, khususnya yang saat ini sedang menempuh semester 3 dan atau di atasnya, yang pemberiannya akan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi deakan wilayah masing-masing. Untuk selanjutnya mengisi form yang disediakan untuk keperluan seleksi. Data dimaksud ditujukan sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Penerima bantuan akan diputuskan di dalam rapat diaken. Tuhan Yesus memberkati. 4. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Tumiati usia 71 tahun, ibu dari Bapak Andreas Dwinanto Sukarnaen, warga wilayah Depok 1. Pada hari Senin 4 Mei 2026 dan telah dimakamkan hari Rabu 6 Mei 2026 di TPU Susukan Buddha, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. 5. Atestasi keluar. Dengan ini diinformasikan bahwa jemaat GKJ Yeremia atas nama Bapak Cahyo Aryadi dan Ibu Weni Andini Parman, Saudara Yonatan Welyadi, warga wilayah Depok 1 telah menyatakan pindah ke GSJA Pulau Mangga, Grogol 5 Depok. Demikian untuk dapat diketahui segenap warga jemaat. 6. Wilayah Depok Utara. PA Perempuan Wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026 di Cibodas dan di Cibodas Melrimba Garden. Mohon partisipasi seluruh kaum perempuan wilayah Depok Utara, warta ini sebagai undangan.
PA Wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 selesai ibadah pagi di ruang sekolah minggu. PA dipimpin oleh Bapak Matias Triyoga, liturgos oleh Bapak Hiskia Yoga. Mohon kehadiran seluruh warga wilayah Depok Utara dan warta ini sebagai undangan. 7. Wilayah Depok Timur. PA Perempuan Wilayah Depok Timur Tengah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 di GDC Sektor Melati 2, Blok G2, nomor 12, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Depok, dan PA dipimpin oleh Ibu Ika, liturgos Ibu Sinta. Mohon partisipasi seluruh kaum perempuan wilayah Depok Timur, warta ini sebagai undangan. PA Wilayah Depok Timur akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 di rumah Bapak Suwadiono Winardi, Jalan Jamuju Raya nomor 15. PA dipimpin oleh Bapak Nugroho Wisnu Aji, liturgos oleh Ibu Lulut. Mohon kehadiran seluruh warga wilayah Depok Timur, warta ini sebagai undangan. 8. Wilayah Sawangan. PA Wilayah Sawangan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 setelah ibadah di Rumah Rohani Sawangan. Pemimpin PA Bapak Jonathan, liturgos Ibu Catherine, mohon kehadiran seluruh warga wilayah Sawangan dan warta ini sebagai undangan. 9. Wilayah Depok 1. PA Wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 di rumah keluarga Bapak Christian Sitanggang di Equity Kalimulya Townhouse nomor 6, Jalan Teratai Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok. Pemimpin PA Bapak Riki Chandra, liturgos Ibu Rahayu Retnosari, mohon kehadiran seluruh warga Depok 1, warta ini sebagai undangan. PA Perempuan Wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 10 di GKJ Yeremia. Pemimpin PA Ibu Ayu Diana, mohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Depok 1 dan warta ini sebagai undangan. 10. Komisi Dokumentasi dan Multimedia. Komisi Dokumentasi dan Multimedia membuka kesempatan pelayanan bagi warga jemaat yang memiliki minat dan kerinduan untuk terlibat dalam bidang multimedia gereja. Adapun bidang pelayanan yang sedang dibuka meliputi streamer YouTube, sosial media, LCD, sound system, camper, dan dokumentasi. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari ini 17 Mei 2026. Bagi warga jemaat yang berminat ataupun membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Mbak Kauri di nomor 0878 1000 8277. Tuhan Yesus memberkati. 11. Komisi Pemuda. Komisi Pemuda akan melaksanakan kegiatan Babel Camp yang berlangsung pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Sukamantri, Bogor. Mohon partisipasi seluruh warga pemuda-pemudi GKJ Yeremia dan warta jemaat ini sebagai undangan. 12. Warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 9 Mei sampai 15 Mei sebesar Rp25.743.102. Jumlah pengeluaran Rp2.935.75. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita masuk ke dalam ibadah dengan hati yang terbuka dan penuh penghayatan. Kami datang menghadap Tuhan dengan syukur dan kerinduan. Tuhan setia memelihara hidup kita, menuntun setiap langkah dan menguatkan iman kita untuk tetap hidup dan bekerja dalam kasih-Nya. Kami percaya Tuhan menyertai dan memampukan kami. Karena itu, marilah kita bersama dengan seluruh ciptaan menyatakan sukacita, pujian, dan pengagungan kepada Allah. Kami memuliakan Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara hidup. Mari kita menyanyikan PKJ 58 bait 1 dan 2. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang bangkit dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Satukan kami
saatnya kita masuk pengakuan dosa. Berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita. Marilah kita merenungkan kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasih-Nya. Jemaat dipersilakan untuk berdoa pribadi, kemudian majelis akan menutup di dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengaku dan menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Seringkali kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami seringkali lebih menuruti kedagingan dan ego kami sendiri daripada hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami gagal mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan gagal mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah segala pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak bersekutu dengan-Mu di tempat yang kudus ini. Berikanlah kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk hidup baru dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari kita pujikan Kasih Paling Agung, PKJ 179 bait 1 dan kedua. Tuhanku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia mendengar doa umatnya dan bekerja dengan kuasa-Nya untuk memperbaharui hidup kita. Di dalam Kristus kita tidak hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah dan satu dengan yang lain. Lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat yang baru telah datang. Sebagai jemaat yang telah dipulihkan dan dipersatukan dalam doa, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Membiarkan kuasa-Nya menggerakkan kita untuk setia melayani dan bersaksi. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersahati di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang senantiasa meneguhkan kami anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau lewat doa-doa yang kami naikkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin kembali diteguhkan agar ketika kami memaknai doa dan kesatuan kami, itu bukan sekedar untuk diri kami, tetapi sebagai wujud kami melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu, biarlah kami mampu untuk membaca dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, jiwa kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan dan berusaha melakukannya, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.
Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai di ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap di langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan anak Elius, dan Simon orang Zelut, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi dengan membaca Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, lalu dilanjutkan dengan ayat 32 sampai 35. Rarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti lenyapnya asap, demikian engkau melenyapkan mereka. Seperti lelehnya lilin dekat api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukaria, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Tinggikanlah dia yang mengendarai awan, namanya ialah Tuhan, bersukarialah di hadapannya. Allah di kediamannya yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah di Sinai, di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendara melintasi langit purbakala, perhatikanlah. Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya menjangkau awan-awan. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 4
ayat 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian, saya akan membaca ayatnya yang ganjil, jemaat yang terkasih membaca ayatnya yang genap. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom jemaat yang terkasih. Ya, ini Adiso damai di hati ya, damai di hati Adiso. Oke, jemaat yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi seorang keluarga gitu ya, keluarga besar saya begitu ya, yang seseorang ini sedang sakit beberapa waktu yang lalu, sehingga ketika ada kesempatan untuk melihat, kami berkunjung. Lalu dalam perkunjungan kami dan dalam percakapan kami ada yang menarik dari apa yang disampaikan saudara saya terkasih ini begitu ya. Ketika dia menerima sakit yang ia peroleh, ada satu hal yang ia sadari bahwa selama ini ia terlalu tergerus dengan kesibukannya, ia terlalu tergerus dengan segala yang harus dia rangkai dengan schedule dari pagi jam 4 sampai lagi malam hampir jam 10 atau jam 11 begitu ya, dengan segala hal yang dia perfeksionis untuk melakukannya begitu, yang akhirnya ketika dia sakit ini dia sadar, dia lupa untuk berdoa, dia lupa untuk bersyukur, dia lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kenapa sharing ini menurut saya sharing yang tepat di tengah kita merenungkan firman kita hari ini, kita diteguhkan, disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Bukankah kita juga hampir sama ya dengan saudara saya tadi ya, Bapak Ibu terkasih ya, bagi kita yang sedang aktif bekerja atau bahkan mungkin kita pun yang tidak aktif dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam kurang lebih begitu ya. Kadang-kadang itu pun kita lupa untuk membangun relasi yang erat dengan Tuhan lewat doa, lewat perenungan firman, bahkan yang terakhir adalah bersyukur. Nah, jemaat yang terkasih, hari ini dari 4 bacaan kita sedang diteguhkan bahwa berdoa itu jadi kunci ataupun pintu untuk kita bertemu dengan Tuhan, tapi juga sekaligus mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dalam bacaan kita di mana kita sedang dalam masa penantian turunnya Roh Kudus, memaknai begitu ya, dalam Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, murid-murid itu mereka masuk ke dalam ruang yang mereka bersahati di dalam doa untuk menanti penggenapan janji yang diberikan oleh Tuhan, bahwa akan ada roh penolong untuk meneguhkan mereka. Bahwa di bacaan Injil kita yang minggu lalu ataupun dalam kenaikan ibadah kenaikan kemarin begitu ya, Yesus meneguhkan murid-murid untuk mereka diam tetap di kota Yerusalem menanti roh penolong itu. Jadi dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi Bapak Ibu terkasih, mereka bersatu di dalam doa. Sehingga ketika mereka bersatu dalam doa itu, nantinya mereka mengalami kegerakan karena kuasa Allah lewat turunnya Roh Kudus. Roh yang menolong mereka untuk melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Mas Mbak terkasih, kita di sini melihat bagaimana konteks ketika Tuhan menyuruh murid-murid untuk menanti dan berdoa, ternyata doa itu bukan sekedar sesuatu yang seolah-olah hanya latah kita lakukan atau seolah-olah sesuatu yang berlalu begitu saja kita lakukan, tetapi doa itu bagian dari cara kita untuk membangun relasi yang erat dengan sang sumber kekuatan kita. Bahkan dalam bacaan pemazmur tadi, pemazmur meneguhkan kita bahwa kita harus sadar siapa Tuhan yang adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi jemaat yang terkasih, ketika Yesus pun dalam bacaan Injil meneladankan kepada kita,
Dia yang 100% manusia dan juga 100% Tuhan itu, dalam kondisi dia 100% manusia, dia meneladankan kita, ia pun berdoa untuk murid-murid. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan doa Yesus tadi Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, ada satu hal yang menarik yang Tuhan minta di situ. Bahwa Tuhan meminta agar murid-muridnya menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi jemaat yang terkasih, kesatuan di sini bukan sekedar formalitas dalam arti terlihat bersama, terlihat sekedar satu begitu ya, hakikat bukan. Tetapi kesatuan di sini juga berbicara kesatuan kebenaran, kasih yang mengajak kita semua seperti Bapa dan Yesus yang punya arah yang sama, mengasihi yang punya arah yang sama, merangkul orang berdosa yang punya arah yang sama, memperjuangkan hal-hal yang adil, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pun murid-murid diminta juga bersatu dalam kehidupan kita di dunia ini agar sama seperti Bapa dan Yesus yang bekerja untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini jemaat yang terkasih, kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa mampu kalau dengan kekuatan kita sendiri atau kehebatan kita sendiri. Kita harus beroleh kuasa tuntunan yang datangnya dari Allah. Nah, jemaat terkasih, dari bacaan Injil dan kisah para rasul tadi, sebenarnya kita sedang diteguhkan 3 hal. Kenapa saya bilang 3 hal? Yang pertama, sebagai orang beriman, kita diminta untuk senantiasa berdoa. Tidak ada ceritanya kita berhenti berdoa sebagai orang beriman. Karena kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Ketika kita berhenti berdoa, maka di sanalah kita nanti akan mengalami hal-hal yang kita sendiri merasakan krisis, merasakan kekeringan, merasakan sesuatu yang kita tahu kita jadi aneh gitu ya. Jadi jauh dari Tuhan, bahkan jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini saya dan Bapak Ibu Mas Mbak terkasih, kita diingatkan bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu nafas kehidupan kita. Terutama kalau kita yang sangat sibuk begitu ya, yang tergerus dengan aktivitas pekerjaan dan sebagainya, tidak ada alasan yang dalam kita beraktivitas sambil berbicara dengan Tuhan, Tuhan hari ini aku mau ini gitu ya. Atau ketika kita sedang mengendarai motor maupun mobil, kita bercakap-cakap, Tuhan nanti aku mau melakukan ini di tempat yang kutuju, tolong ya Tuhan tuntun gitu ya. Percakapan yang Bapak Ibu terkasih perlu memang doa yang formal, lipat tangan lalu masuk ke kamar atau bersama keluarga, benar. Tapi saya rasa ataupun saya pikir begitu ya, ketika kita melakukan aktivitas kita sambil bercakap-cakap dengan Tuhan, itu juga cara kita sungguh-sungguh percaya bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati hari itu, melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Ini yang pertama jemaat yang terkasih. Yang kedua, di tengah kita bergumul, di tengah kita sedang menghadapi segala tantangan yang kita alami, kita diingatkan untuk tidak berhenti berharap, tapi tetap melihat kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja untuk setiap kita. Karena dalam bacaan 1 Petrus 4 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kalau kita ingat minggu lalu dalam 1 Petrus 3 itu ada 2 jenis penderitaan nggih Bapak Ibu Mas Mbak. Penderitaan karena berlaku benar tapi akhirnya mungkin mengalami penolakan, fitnah dan sebagainya gitu ya. Tapi penderitaan yang memang karena kita berbuat dosa. Sehingga Petrus mengatakan kita harus bertobat. Nah, dalam konteks 1 Petrus 4 yang menjadi bacaan kita dan pasal 5 tadi,
Petrus pun meneguhkan kita, mengingatkan kita, kalaupun kita menderita, bergumul karena sudah berjuang melakukan kehendak Tuhan, kita diminta untuk tetap berharap kepada kuasa Tuhan yang menolong kita untuk berjaga-jaga, berwaspada atas iblis yang membuat kita justru kadang-kadang tidak percaya pada kuasa Tuhan, yang kadang-kadang memilih cara kerjanya iblis begitu ya. Udahlah, gak usah jujur, udahlah gak usah sabar, udahlah ABCD ya Bapak Ibu terkasih. Sehingga justru kita memilih konteks yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi Petrus meneguhkan kita harus tetap percaya pada kuasa Tuhan sehingga kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan kuasa Allah. Saya yakin jemaat terkasih, bagi kita yang sudah pernah memiliki pergumulan yang berat, ada titik-titik di mana kita tersungkur ya Bapak Ibu terkasih, di hadapan Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Tuhan, tidak bisa lagi melakukan apapun, mungkin konteksnya keluarga kita yang berjuang dengan kesehatan, mungkin konteksnya kita yang di pekerjaan menghadapi bos yang luar biasa dalam tanda petik tidak sesuai kehendak Tuhan. Mungkin kita yang menghadapi tantangan di masyarakat yang aduh kok kayaknya begini banget Tuhan. Atau bahkan di konteks kita melayani, saya yakin Bapak Ibu terkasih, konteks bacaan 1 Petrus tadi mengingatkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan berserah kepada Tuhan yang berkuasa. Jadi jemaat yang terkasih, jangan berhenti berharap ketika kita memiliki pergumulan apapun di dunia ini. Yang terakhir jemaat terkasih, ketika tadi kisah para rasul sudah menunjukkan teladan bahwa mereka bersama-sama bersahati dalam doa, lalu 1 Petrus pun mengingatkan kita untuk kita tidak bisa sendiri, berjaga-jaga, berwaspada dengan berserah kepada Tuhan. Pemazmur juga tadi yang mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk percaya pada kuasa Tuhan. Lalu doa Yesus yang menjadi puncak. Yesus pun meminta kita untuk bersatu, murid-murid bersatu dalam menghadapi tantangan dunia ini. Maka poin yang ketiga, apapun pergumulan kita, tantangan kita jemaat terkasih, jangan pernah berjalan sendiri. Paling tidak, sekalipun kita merasa kita sendiri menghadapi pergumulan, ingat, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendiri. Syukur-syukur jemaat terkasih, ketika kita menghadapi pergumulan apapun, kita sadar kita punya keluarga di dalam Tuhan. Ini jadi kekuatan dan semangat kita untuk mengalami kuasa Allah yang meneguhkan, yang menguatkan satu dengan yang lain. Jadi jemaat yang terkasih, disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa. Ini mengingatkan kita sebagai pribadi, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan berjalan sendiri. Ini konteks kita pribadi. Tapi kalau konteks kita gereja, karena di masa momen Pentakosta ini, Sinode memberikan kita tema besar yaitu gereja yang adaptif. Maka jemaat yang terkasih, gereja yang adaptif itu adalah gereja yang mau disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Bukan kuasa Mbak Aban, bukan kuasa majelis, bukan kuasa Bapak Ibu, tapi kuasa Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hanya kehendak Tuhan, hanya tuntunan Tuhan yang membuat kita bergerak bersama-sama. Jadi jemaat yang terkasih, melalui setiap kita, kalau kita semua bersatu dalam doa untuk harapan-harapan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita semua pun akan menjadi gereja yang digerakkan oleh kuasa Allah. Kalau memang
kita digerakkan oleh kuasa Allah, jemaat terkasih, maka renovasi ini akan sangat kecil bagi kita. Puji Tuhan sampai saat ini sudah berjalan luar biasa. Sampai selesainya saya yakin karena kuasa Allah, bukan karena kehebatan kita ya jemaat terkasih, ini akan selesai dan menjadi sukacita kita semua. Termasuk pergumulan-pergumulan kita, baik dalam persekutuan, dalam keluarga kita, semestinya semuanya itu menjadi sesuatu yang kecil. Karena kuasa Allah yang besar itu meneguhkan kita untuk bersatu, saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi jemaat yang terkasih, mari di tengah kita memaknai disatukan dalam doa, digerakkan oleh kuasa, kita cek masing-masing. Masihkah kita sungguh-sungguh dengan doa yang kita jalani hari demi hari? Masihkah kita sungguh-sungguh bergerak bersama dengan tuntunan dan kuasa Allah itu? Sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan? Masihkah kita bersama keluarga kita menghayati kehidupan persekutuan kecil yang kita bangun dengan doa-doa bersama dengan suami, istri, anak-anak, Eyang Akung, Uti, itu mestinya masih menjadi perjuangan kita bersama-sama. Bahkan jemaat terkasih ketika ada konteks seseorang yang mengatakan, aduh Bu Aban gitu ya, susah untuk bisa doa bersama karena kami LDM. Tahu ya LDM ya Bapak Ibu terkasih ya, long distance marriage gitu ya. Yang satu di sana, yang satu di sini gitu ya, kerjanya di sana, yang di sini kerja di sini. Bapak Ibu, bagi kita yang sekarang teknologi semakin canggih, apakah itu alasan? Tidak. Kalau memang kita mau bersatu dalam doa keluarga kita, saya bilang LDM itu bukan jadi alasan untuk tidak membangun doa bersama. Ada video call, ada Google Meet, ada Zoom gitu ya. Jadi kita masih bisa membangun relasi doa bersama dengan keluarga kita minimal 15 menit saja Bapak Ibu terkasih, itu bisa kita perjuangkan. Karena dengan kuasa Tuhanlah kita disatukan, dengan kuasa Tuhanlah kita bisa digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan segala yang baik. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita bersehati dalam doa, disatukan dalam doa, dan kita digerakkan oleh kuasa Allah, bukan kuasa yang lain. Tuhan menuntun, meneguhkan kita, saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, kita akan responi firman ini dengan satu lagu yang sudah familiar kita dengar ataupun kita nyanyikan ketika topiknya tentang doa, bahwa ada hal, banyak hal malah Bapak Ibu terkasih, tidak ada hal satu dua gitu ya, yang di luar kendali kita. Tapi ingatlah, apapun itu yang di luar kendali kita, semua sebenarnya dalam satu kendali yang sama, yaitu kuasa Tuhan. Maka kita mau nyanyikan doa mengubah segala sesuatu agar apapun yang di luar kendali kita tetap dalam kendali kuasa Tuhan. Kita pujikan. Mencarimu, doa
saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan syafaat, saya berikan Bapak Ibu Mas Mbak waktu untuk berdoa secara pribadi. Boleh dibawa doa agar setiap kita, pribadi lepas pribadi dan gereja kita tetap bersatu di dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Bapak, inilah seru doa kami pribadi lepas pribadi yang kami yakin jika kami masih diberi waktu untuk menaikkan doa pribadi kami, akan ada banyak hal yang ingin kami ungkapkan kepadamu Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah dari sebagian doa-doa yang sudah kami naikkan, kami sungguh-sungguh beriman, berpengharapan, dan percaya bahwa kuasa kasih Tuhan yang menuntun setiap doa-doa kami, agar setiap doa-doa yang kami naikkan sungguh-sungguh berkuasa menggerakkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan kami anak-anak-Mu. Terkhusus ya Bapa, kami bersyukur untuk firman hari ini yang meneguhkan dan kembali mengingatkan kami sebenarnya hal yang sederhana, tetapi sering kami abaikan, sering kami sepelekan, bahwa kami harus disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Secara pribadi Tuhan, kami sungguh-sungguh mengakui kerapuhan kelemahan kami yang terkadang karena aktivitas ukuran dunia kami, kesibukan kami lupa untuk membangun relasi yang erat, yang dekat dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan, penguasa hidup kami, yang menjadi penentu kehidupan kami, pelindung kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami jika karena kesibukan kami sering abai dan tidak membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan, ketika kami mengalami sesuatu yang buruk terlebih dahulu, baru kami sadar, kami lupa selama ini tidak membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, sehingga melalui firman hari ini kami secara pribadi sungguh-sungguh senantiasa memberi diri, memberi hidup kami untuk kami bangun relasi yang erat lewat doa-doa yang kami naikkan kepada
Tuhan. Dan juga tidak hanya pribadi tapi keluarga kami Tuhan, gereja kami. Biarlah kami pun disatukan lewat doa-doa kami yang sama, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga keluarga, gereja kami, sungguh-sungguh Tuhan, kami pun digerakkan oleh kuasa Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Tuhan, tuntun dan teguhkanlah kami sehingga kami bersatu di dalam doa dan juga digerakkan oleh kuasa-Mu untuk mengalami tuntunan Tuhan dalam mengerjakan, dalam melakukan setiap doa-doa yang kami panjatkan, baik buat keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, menuntun kami untuk senantiasa berdoa, berharap kepada Tuhan, dan juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga di dalam Tuhan di tengah pergumulan tantangan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur untuk keluarga besar GKJ Yeremia dengan segala persekutuan, program, pelayanan, dinamika yang kami hadapi. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan terus memberikan kami hati yang sama-sama mau saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga melalui setiap kebersamaan kami Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami sadar Tuhan dengan segala tantangan yang kami hadapi, kami senantiasa membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah melalui persekutuan, kegiatan-kegiatan baik PD yang kami lakukan selama masa penantian Pentakosta maupun PA maupun kegiatan yang melalui virtual Zoom ataupun kami yang di Supwil khususnya yang di Sawangan, Tuhan tuntun sehingga melalui media apapun kami bersatu dalam doa dan bersatu untuk mendalami firman-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan pakai untuk kami semakin bergerak dalam tuntunan dan kuasa Tuhan saja. Tuhan, terima kasih kiranya keluarga besar GKJ Yeremia dengan segala dinamikanya kami tetap memilih kehendak Tuhan dan berusaha diberkati dan menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah rohani yang ada di Sawangan dengan segala dinamika persekutuan baik oikumene, masyarakat maupun jemaat yang khususnya ada di wilayah Sawangan. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala sesuatunya dapat baik di dalam Tuhan dan persekutuan yang ada di sana diberkati dan menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa, bersyukur untuk renovasi gereja kami yang puji Tuhan sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka sampai selesai nanti pun Tuhan, kebaikan Tuhan saja yang menyertai lewat tim renovasi, lewat bapak-bapak yang bekerja di lapangan, lewat setiap kami jemaat dengan dukungan doa, daya, dana, bahkan seluruh keluarga di dalam Tuhan maupun donatur yang mendukung proses ini. Kami percaya semua dalam tuntunan Tuhan sehingga proses renovasi ini Tuhan sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga jemaat, khususnya kami mengingat Bapak Budi Setiawan, Ibu Suprapti, Bapak Bonan Nugra Henry Suryo Putro, Bapak Christian Harkito Bangas, dan seluruh keluarga jemaat pada umumnya agar diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, menjadi garam dan terang bagi sesama dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang juga sedang menempuh pendidikan, khususnya kelas 6 yang dalam minggu ini mereka menghadapi ujian. Tuhan yang menuntun, meneguhkan sehingga anak-anak terkasih kami dengan segala fase pendidikan, bahkan kami yang menempuh S1, S2, S3 dengan segala tantangannya, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kesehatan, hati yang tenang, juga bersukacita karena proses pendidikan yang kami jalani itu proses di mana Tuhan membekali agar ilmu yang kami terima dapat menjadi berkat untuk masa depan kami dan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk jemaat terkasih kami yang mencari pekerjaan
ataupun yang sedang menghadapi tantangan di pekerjaan. Tuhan menuntun, meneguhkan sehingga dengan segala fasenya jemaat kami beroleh pekerjaan yang Tuhan tuntun, dan juga dengan segala tantangan di pekerjaan mereka tetap memilih kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang meningkatkan usaha, yang merintis usaha baru, Tuhan tuntun dan teguhkan dengan segala upayanya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mencari pasangan hidup, yang mendambakan anugerah anak, yang sedang menantikan kelahiran putra-putri anugerah Tuhan, yang sedang masih berproses dengan duka cita, kehilangan orang-orang yang terkasih, dan juga jemaat yang menghadapi pergumulan dengan segala pergumulan yang mereka miliki, yang seluruh jemaat satu persatu Tuhan yang melihat, Tuhan yang melawat, menilik. Tuhan kiranya dengan segala dinamika kami tetap melihat tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah saja yang menaungi setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami khusus teringat Ibu Rani Prihati, Felicia Teresa Simanjuntak, Moses Lintang Sindunata Prasetyo, Ibu Lulut Puspitorini, Ibu Melia Dana Kurniawati, Christian Ferdinand Alexander, Bapak Christian Harkito Bangas, Indah Ratnasari, Ibu Susanelia Sansawik, Ibu Ika Kristiani Jayawamani, Jeremiah Armando Ardityo, Ibu Mipi Mulyasari. Kami berdoa di tengah sukacita ulang tahun ini, iman, pengharapan dan kasih mereka tetap teguh kepada Tuhan, diri dan sesama. Juga apapun yang menjadi harapan, kerinduan di usia yang baru, kiranya dapat terwujud dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan, yang usia lanjut, para adiswa kami yang harus minum obat rutin dan kontrol, dan yang sedang pemulihan. Kami mengingat Ibu Ati Prihadiono, Ibu Baidowi, Mbak Sela, Bapak Sarpin, Bapak Edwin, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili Kristiani, Bapak Sukosi, Bapak Muhtahrom, dan juga seluruh jemaat yang sedang berjuang dengan kesehatan, Ibu Ratnawati, dan juga seluruh jemaat kami yang tidak kami sebut satu persatu, tetapi mereka sedang berjuang dengan kesehatannya. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga di tengah-tengah mereka sedang berjuang dengan pemulihannya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan yang melawat, Tuhan yang menuntun dan meneguhkan. Juga kami mengingat ya Bapak untuk keluarga dalam mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kecukupan, sehingga dalam memberikan yang terbaik untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan, sungguh-sungguh kasih Tuhan yang menyertai dan meneguhkan sehingga yang terbaik yang mereka upayakan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat dalam pembangunan rumah ibadah yaitu GKJ Bumi Indah, persekutuan gereja-gereja seklasis, acara Halun Juni 2026 dengan tuan rumah klasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala program, segala kegiatan kebersamaan aras klasis dalam tuntunan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa negara khususnya Kota Depok, kiranya Tuhan menuntun, meneguhkan pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan, sungguh-sungguh keputusan yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah segala dinamika yang ada baik secara umum maupun di konteks Kota Depok, Tuhan yang menuntun, meneguhkan sehingga sungguh-sungguh Tuhan di tengah pergumulan bangsa kami, seluruh kami dapat sehati, dapat berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kemanusiaan, perdamaian, dan merawat bumi ini menjadi perjuangan kami bersama-sama. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia di tengah konflik peperangan serta dinamika bencana alam. Tuhan yang menuntun sehingga para pemimpin bangsa-bangsa pun mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian di tengah dunia. Juga seluruh sahabat saudara kami yang masih terdampak karena bencana alam, Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan dan kuatkan sehingga mereka tetap mengalami kebaikan dan tuntunan yang dari Tuhan. Tuhan, inilah pinta harap kami yang kami sungguh-sungguh mau serahkan ke dalam kuasa Tuhan yang senantiasa mengambil alih dan
mempunyai kendali untuk setiap hal yang ada di luar kendali kami sebagai manusia. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga kehendak Tuhan saja yang terjadi di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ungkapan syukur yang akan kita nyatakan dalam ibadah melalui persembahan saat ini kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hambanya yang ditulis dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan membawa persembahan kita dan kantong persembahan akan diedarkan. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu warga jemaat wilayah Depok Utara untuk dapat mengedarkan, dan majelis mempersilahkan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS yang tersedia. Kita akan membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan bersama membawa persembahan kita dalam doa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di kerajaan surga yang mulia yang kami tinggikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami dapat memberikan persembahan. Kami sadar ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih setiamu, namun kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ajari kami ya Tuhan, untuk dapat memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami bagi pelayanan dan pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan menerima persembahan kami, Tuhan sucikan dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau beritakan melalui Ibu Pendeta Abanita Kaban, yang juga turut menguatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Abanita Kaban dalam pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan. Kiranya Tuhan terus pakai, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa untuk keluarga beliau ya Tuhan, untuk suami dan putra-putrinya. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hari lepas hari dalam pekerjaan sang suami dan juga pendidikan dan tumbuh kembang putra-putri beliau ya Tuhan. Biarlah keluarga ini senantiasa Tuhan memberkati, Tuhan pakai sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang terkasih, kini kita diutus kembali ke dalam dunia bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan sebagai umat yang disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Allah. Doa mempersatukan hati kita dengan kehendaknya dan kuasa Roh Kudus memampukan kita melangkah menjadi saksi kasih Kristus dalam setiap janji hidup yang kita hidupi. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam doa. Hati kami tertuju kepada Tuhan dan siap melangkah dalam ketaatan. Kristus mengutus engkau menjadi saksinya dimanapun engkau berada. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Kini dan selamanya. Marilah kita menyatakan penyerahan dan komitmen iman kita dengan bernyanyi bersama di setiap janjiku sebagai ungkapan bahwa seluruh hidup kita diletakkan di tangan Tuhan yang setia. Marilah kita terima berkat Tuhan, terimalah. Allah yang setia memelihara setiap langkah hidupmu, Yesus Kristus meneguhkan iman dan mempersatukan hatimu, dan Roh Kudus
memampukan engkau untuk bertekun sehati dan setia dalam panggilannya. Amin. Silakan duduk kembali, diberikan waktu untuk saat teduh. Selesai. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Selamat datang juga untuk warga tamu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para petugas ibadah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Abanita Kaban yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat dimanapun beliau berada. Bapak Ibu, sebelum ibadah kita tutup, ada titip pesan dari Panitia MPDK 2 untuk acara unduh-unduh. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa ibadah tanggal 24 Mei 2026 diadakan hanya satu kali di jam 7 pagi. Kemudian untuk pakaian, nuansa Jawa jadul, bisa lurik, kebaya brokat atau bunga-bunga. Seperti contoh di LCD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan unduh-unduh bisa menghubungi korwil masing-masing. Demikian pengumuman dari panitia, ibadah telah selesai. Dimohon Bapak Ibu jemaat untuk menyanyikan lagu pujian ini nanti dan sampai dengan selesai baru bersalam-salaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu.